Nabi mengatakan maka itu adalah haji. Nah, kan bisa kita. Jadi walaupun kita hari ini tak berangkat ke Makkah, belum sempat berpeluang berangkat ke Madinah, ke Makkah, bukan berarti kita tak bisa mendapatkan pahala haji. Bisa. Kita nak 5 kali kita haji dalam sehari bisa. Nak 3 kali kita haji bisa. Syaratnya hadisnya sahih riwayat Umamah Al-Bahili. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa datang ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Ayuhal ahibatul kiram, ada 4 bulan yang ulama sebut dengan bulan haji, asy-syahrul hajj. Mana yang 4 bulan itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan arba'atun min syahrul hajj, 4 bulan daripada bulan haji: Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Disebut dia dengan bulan haji. Kenapa dia disebut dengan bulan haji? Karena ulama mengatakan orang yang berangkat di 4 bulan ini ke Makkatul Mukarramah, maka boleh dia menanamkan niatnya untuk melaksanakan haji. Tapi syaratnya dia mesti berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari Arafah. Orang yang berangkat ke Makkah tanggal 9, orang yang berangkat ke Makkah bulan Ramadan, orang yang berangkat ke Makkah bulan Syawal, orang yang berangkat ke Makkah bulan Zulqa'dah, orang yang berangkat ke Makkah bulan Zulhijjah, boleh dia meniatkan dirinya haji, tapi satu syaratnya dia mesti sampai tanggal 9 Zulhijjah masih berada di Arafah atau di Makkatul Mukarramah. Maka karena ini disebut dengan bulan haji, berarti ini bulan yang spesial. Maka intahaina minar ramadanin, bulan yang setelah daripada bulan Ramadan itu bulan mulia. Makanya ulama mengistilahkan dengan bainal khutbatan, katanya. Ada antara 2 khutbah hari raya. Khutbah hari raya Idul Adha, Idul Fitri di Syawal, khutbah Idul Adha di dalam bulan Zulhijjah. Ini suatu kemuliaan yang ada di dalamnya. Maka karena ini disebut dengan bulan haji, maka oleh karena itu kita selaku seorang muslim mestilah kita untuk melakukan niat setidaknya untuk berangkat haji. Memang haji ini adalah orang yang mampu, qadrul istita'ah,
Tapi walaupun kita tak mampu, kita mesti harus punya niat untuk berangkat haji. Begitu dalam kajian kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Wujubul hajju liman istata'a, wajibnya haji bagi yang mampu. Tapi bagi orang yang tak mampu, wajib punya niat untuk itu. Jadi apakah yang mampu saja yang bisa sampai ke sana? Ada orang yang mampu tapi juga tak sampai ke sana. Dengan harta yang melimpah ruah, dengan rezeki yang begitu banyak yang Allah berikan, tapi tak sampai juga ke sana. Ketika kita tanya, Pak, apa kekurangan bapak lagi? Harta bapak punya, kekayaan Masya Allah tabarakallah, tapi jawabannya alun ada panggilan ustaz, kata dia. Panggilan mana yang alun ada? Sejelas tu ayat Allah memanggil kita dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dari dulu lagi kita sudah dipanggil oleh Allah. Cuman yang belum ada itu adalah panggilan iman. Kalau kita sendiri mengakui belum ada panggilan iman, berarti kita termasuk orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis riwayat Abi Hurairah itu diancam betul itu. Man lahu istita'ah, siapa yang mampu dia untuk berangkat haji, falam yahij, dan dia tidak melakukan haji, falyamut, mati dia, insya'a Yahudiya wa insya'a Nasraniya, matinya nak cara Yahudi atau matinya nak cara Nasrani. Maka haji wajib hukumnya, bukan sunnah. Sepakat ulama wujub, wajib haji. Ancamannya tengok, falyamut, orang yang mampu berangkat haji dia tidak berangkat haji, maka dia mati. Matinya dua pilihan, insya'a Yahudiya wa insya'a Nasraniya, mati dia nak cara Yahudi atau mati dengan cara Nasrani. Dalam mazhab Syafi'i dengan mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man dalam mazhab Hanafi, wajib haji wujuban tarakhiyah. Wajib haji, wajib yang boleh ditunda. Tidak mesti kita hari ini mampu kemudian berangkat hari ini, tidak mesti dalam mazhab Syafi'i. Boleh kita tunda, tapi dengan kondisi undang-undang hari ini, mendaftar kita hari ini berangkat 20 tahun ke depan, mendaftar hari ini berangkat 5 tahun, itu sudah mengamalkan wujubun tarakhiyah, wajib yang mesti ditunda. Dan ternyata kita sudah mendaftar dan mendapatkan porsi, kemudian ajal kita tak sampai berangkat, kita sudah bara'ah, sudah terlepas daripada kewajiban haji. Kenapa? Karena kita sudah mendaftar dan punya niat untuk berangkat haji. Maka perkara haji ini jangan kita anggap sepele, ini termasuk bagian daripada rukun Islam. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang tak mampu berangkat haji? Apakah dia tidak ada peluang untuk bisa mendapatkan pahala haji? Bisa. Maka ingat kita ketika orang fakir datang ke Rasulullah, kata si fakir, ya Rasulullah, kata si fakir, innal fulan, ya Rasulullah, kata si fakir, si fulan orang kaya, sungguh beruntung orang kaya ini ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, kenapa? Orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, orang kaya bisa berangkat haji dan umrah. Fakaifa binahnul fuqara, bagaimana kami orang-orang fakir, orang-orang miskin ini ya Rasulullah? Kami tak bisa berangkat haji, uang tak punya. Kami tak bisa berangkat umrah, uang tak punya. Kami tak bisa bersedekah, harta tak punya. Orang kaya sudah mereka bisa bersedekah, bisa berangkat haji dan umrah. Pasti orang kaya itu lebih mulia dan lebih beruntung dibandingkan kami ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, tidak. Kata Nabi, faqirun afdalu minal ghani, orang fakir lebih mulia daripada orang kaya. Kata baginda Nabi, orang fakir lebih mulia daripada orang kaya. Kata si fakir, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana mungkin orang fakir? Kami fakir tak banyak ibadah, orang kaya banyak ibadah, dengan kemakahnya, dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan wakaf sedekah. Kami apa yang akan kami ibadah, apa yang akan kami lakukan ya Rasulullah? Kata baginda Nabi,
fa innal faqir, sesungguhnya orang-orang fakir, qadim, dia lebih mendahului masuk surga dibandingkan dengan orang kaya 500 sanah, 500 tahun lamanya. 500 tahun orang fakir sudah menikmati surga. Orang kaya sibuk dengan hisabnya di yaumil hisab, sibuk menghisap kebunnya, sibuk dengan mempertanggungjawabkan mobil kendaraannya, sibuk dengan mempertanggungjawabkan jawab rumah daripada rumah dia di dunia, sibuk dengan penghasilannya di dunia, sibuk. Orang fakir sudah menikmati surga berapa? 500 tahun, kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Belum faham orang fakir nih. Sahabat ni bertanya lagi, apa yang menyebabkan kami lebih dahulu pula masuk surga dibandingkan orang kaya? Kami tak punya amal ya Rasulullah. Apa pula yang menyebabkan kami tak punya amal? Sedekah kami tak ada, kami tak bisa kata baginda Nabi, bisa. Tak ada bedanya bainal fuqara wal ghani. Dalam hal ibadah tak ada bedanya antara orang kaya dengan orang miskin, kata Rasulullah. Dijawablah oleh baginda Nabi, falikulli tasbihatun sadaqah, falikulli takbiratun sadaqah, falikulli tahmidatun sadaqah. Setiap tasbih yang kalian baca itu sedekah. Subhanallah, 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 sedekah. Walikulli takbiratun sadaqah, takbir yang kalian baca sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Falikulli tahmidatun sadaqah, tahmid yang kalian baca sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama. Orang kaya bersedekah dengan hartanya, si fakir dengan zikirnya. Sama, kata Nabi. Maka apalagi Allah takdirkan kita punya harta, Allah sanggupkan lidah kita berzikir, double sedekah kita. Dengan harta kita sedekah, dengan zikir sebagaimana Nabi sebutkan, kita pun sedekah. Maka oleh karena itu berapa banyak sedekah kita? Setiap salat 99 kali, 5 kali kita salat dalam sehari, 99. Berapa sedekah kita dalam sehari? Maka tidak ada kita yang tidak bersedekah di dunia ini. Pasti Allah takdirkan bisa bersedekah. Haji bagaimana ya Rasulullah, kata fuqara? Haji kami tak berangkat haji. Dijawablah oleh Nabi hadis riwayat Sayyidina Umamah Al-Bahili di dalam Sunan Imam Abi Daud dan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Man masya ila salatil faraid, siapa yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat fardu berjamaah, wa huwa mutatahhir, dan dia dalam keadaan bersuci, kata Nabi apa? Falahul hajj, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji. Hadis sahih. Siapa yang berangkat ke masjid untuk salat fardu dalam keadaan berjamaah, tapi syaratnya dia dalam keadaan bersuci. Bersuci dia di rumah, berwuduk dia di rumah, berangkat dia ke masjid untuk salat fardu berjamaah, Nabi mengatakan maka itu adalah haji. Nah, kan bisa kita. Jadi walaupun kita hari ini tak berangkat ke Makkah, belum sempat berpeluang berangkat ke Madinah, ke Makkah, bukan berarti kita tak bisa mendapatkan pahala haji. Bisa. Kita nak 5 kali kita haji dalam sehari, bisa. Nak 3 kali kita haji, bisa. Syaratnya berwuduk di rumah, berangkat ke masjid, lakukanlah salat fardu berjamaah di masjid, mendapatkan pahala haji. Hadisnya sahih riwayat Umamah Al-Bahili. Cuma memang tak bisa menulis ha di depan tu, tak bisa. Dia kan ha di muka tu yang pantiang pula. Tapi kalau untuk pahala, maka itu yang disebutkan oleh ulama tasawuf itu, kam minal maqburina yatasawwaruna min a'malid dunya. Berapa banyak orang-orang yang ketika dia dikuburkan, ketika kita baru dimasukkan ke lahat, ditengokkan amalan-amalan kita seluruhnya. Kalau dia min ahlil khair, kalau dia daripada orang yang baik, nampak haji, sekian ratus kali naik haji, sekian ratus kali umrah, sekian ratus kali membangun masjid. Padahal ya ta'ajabun, mereka heran, dia nak pernah pergi ke Mekah.
Mereka tak pernah pergi ke Madinah, tapi ternyata pahala haji beratus. Ditanya, apa ini ya malaikat? Apa ini? Inilah daripada amalan saleh yang engkau kerjakan ketika di dunia, Allah pun redha terhadap engkau. Maka oleh karena itu, yang tak bisa ke Makkah tak usah berkecil hati dulu, bisa mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Lakukanlah salat berjamaah ke masjid, berwuduk kita di rumah. Begitu di dalam Sunan Abi Daud, di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadis riwayat Umamah Al-Bahili. Maka oleh karena itu, bulan haji ada Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, yang dalam arti kata ketika kita ke Makkah, kita niat berangkat haji dan sampai di sana tanggal 9 Zulhijjah, maka kita yang tak bisa berangkat masih bisa peluang untuk mendapatkan pahala haji. Lakukanlah amalan ibadah salat berjamaah ke masjid dalam keadaan bersuci. Mudah-mudahan Allah pun terima daripada amal ibadah kita. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.